Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Siti Nurfadila dari Prodi S1 Kebidanan semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang genitalia interna. Baik, di sini yang pertama ada vagina. Vagina adalah bagian dari sistem reproduksi wanita yang berfungsi sebagai saluran penghubung ke rahim dengan labia dan vulva. Lalu di sini ada porsio. Porsio adalah mulut rahim. Normalnya porsio tidak teraba di mulut vagina, tetapi memang bisa diraba dengan pemeriksaan dalam. Lalu di sini ada kanalis cervicalis, adalah jalur tempatnya lewat sperma saat berhubungan intim, dan lapisan endometrium yang saat proses menstruasi. Fungsi kanalis adalah lewatnya sperma saat berhubungan intim dan bayi saat proses persalinan. Lalu di sini ada perimetrium, adalah lapisan rahim yang paling luar, berfungsi sebagai pelindung rahim. Nah, lalu di sini ada myometrium. Myometrium adalah lapisan tengah dari lindung rahim yang terdiri dari sel-sel otot polos dan mendukung jaringan stroma dan pembuluh darah. Berfungsi sebagai kontraksi dan relaksasi rahim dengan cara melebar dan kembali ke bentuk semula setiap bulannya, juga di masa kehamilan. Endometrium adalah lapisan terdalam dari rahim atau uterus. Di samping itu, endometrium ini menjadi tempat menempelnya ovum yang telah dibuahi. Endometrium juga berfungsi sebagai membersamai lapisan luar embrio yang membentuk. Lalu di sini ada rahim. Rahim adalah organ otot berbentuk buah pir yang terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Rahim berfungsi sebagai memberi makan dan menampungnya sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin. Baik, di sini ada ligamen ovarium. Ligamen ovarium merupakan serat ligamen yang menghubungkan antara ovarium dengan wilayah permukaan lateral rahim, yang berfungsi sebagai penghubung dan tempat bergantungnya ovarium ke wilayah rahim. Lalu di sini ada fundus uteri. Fundus uteri adalah bagian teratas rahim pada masa kehamilan. Salah satu cara untuk mengetahui kondisi janin adalah dengan melakukan perhitungan tinggi fundus uteri atau TFU. TFU atau tinggi fundus uterus adalah jarak antara fundus uteri dengan tulang pubis. Di sini adalah badan uterus, atau yang juga kita kenal dengan sebutan rahim, ialah organ kompleks yang merupakan bagian dari sistem reproduksi pada wanita. Fungsi utamanya yaitu sebagai tempat pertumbuhan dan berkembang dari hasil pembuahan sel ovum oleh sel sperma. Hasil fertilitasi ini akan tumbuh dan berkembang menjadi janin. Ukuran akan terus bertumbuh hingga tiba waktunya melahirkan. Baik, di sini ada tuba uterin, adalah tabung rahim yang menyampaikan ovum dari ovarium ke dalam rongga rahim. Mereka berjumlah 2, satu di sisi dan keduanya di sisi. Terletak di tepi atas ligamentum dan memanjang dari sudut superior uterus ke sisi pinggir. Lalu di sini ada isthmus. Isthmus merupakan bagian dari tuba fallopi yang memiliki diameter sempit. Demikian dinding yang dilapisi dengan lapisan otot yang cukup tebal dan tidak menimbulkan masalah saat pembuahan. Lalu di sini ada tuba fallopi, adalah saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm dan diameter sekitar 1 cm yang menghubungkan antara indung telur atau ovum dan rahim. Saluran ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium
dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagian tempat bertemunya sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Baik, selanjutnya di sini ada infundibulum. Adalah lubang berbentuk corong yang terletak di dekat ovarium sebagai tempat melekatnya fimbriae. Ampula bagian terluas dari tuba falopis sekaligus tempat terjadinya pembuahan, berfungsi sebagai menangkap sel telur yang ada di ovum. Lalu di sini ada ovarium. Ovarium adalah salah satu organ reproduksi pada wanita berukuran sebesar biji kenari yang berfungsi untuk memproduksi sel telur setiap bulan dan masa pubertas hingga menopause. Baik, selanjutnya di sini ada fimbriae. Fimbriae merupakan serabut atau silia lembaran yang terdapat di pangkal ovarium yang berdekatan dengan ujung saluran oviduk yang berfungsi untuk menangkap sel ovum yang telah matang yang dikeluarkan oleh ovarium. Nah, lalu di sini ada isthmus uteri. Uterus di bagian atas dua bagian besar, korpus uteri dan cervix uteri. Batas keduanya disebut isthmus uteri dengan ukuran 2-3 cm. Baik, selanjutnya di sini ada ostum uteri internum. Bagian sini yaitu adalah internal rahim atau lubang internal serviks rahim membuka ke dalam rongga rahim. Lalu di sini ada ostum uteri externum, yaitu pintu luaran yang berada di vagina. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.